Atensi dan memori adalah dua aspek dari beberapa aspek di dalam teori Human Information Processing yang sangat penting untuk dipahami oleh mereka yang belajar di ergonomika kognitif. Bersama saya, Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada dalam sesi ketiga dari mata kuliah ergonomika kognitif. Sebelum kita mulai perkuliahannya, mahasiswa diminta untuk masuk ke Learning Management System Platform dan kemudian memperhatikan dan melihat beberapa video instruksional di sana. Beberapa video menunjukkan eksperimen-eksperimen yang menunjukkan fenomena-fenomena terkait dengan atensi dan memori. Untuk memulai bahasan tentang attention atau atensi, mahasiswa saya minta untuk merecall kembali Human Information Processing Theory yang pernah kita pelajari. Di manakah posisi dari proses attention? Attention posisinya ada di sebelah atas di sini. Dan kalau kita lihat, attention akan mempengaruhi berbagai hal atau beberapa proses yang lainnya seperti persepsi, pengambilan keputusan, dan respon. Dengan memahami attention, kita akan memahami satu dari sekian banyak potongan puzzle dari Human Information Processing Theory. Jadi kita saat ini sedang membahas bagian yang diarsir dengan warna hijau ini. Baik, apa itu atensi atau attention? Istilah lainnya mungkin adalah perhatian. Atensi sebagai bagian dari proses kognitif adalah proses mental yang secara selektif memfokuskan pada satu aspek dari lingkungan sementara membiarkan atau tidak memperhatikan hal yang lainnya. Ini salah satu definisi yang bisa kita pakai. Sebagai contoh misalkan, kalau Anda sedang study from home di rumah, sementara di rumah juga ada beberapa adik Anda, ada ibu, ada ayah. Saat Anda sedang fokus untuk mendengarkan dan melihat video pembelajaran, di sisi yang lain akan ada stimulus-stimulus yang tanda kutip mengganggu. Misalnya adik sedang bermain gitar, ibu sedang nonton drama Korea, ayah sedang memperbaiki sepeda motor atau yang lainnya. Secara sadar atau tidak, semua stimulus itu tetap akan datang ke kita. Attention adalah salah satu proses mental yang secara selektif akan memfokuskan diri kita untuk melihat, merasakan satu atau dua stimulus yang Anda ingin fokuskan dan membiarkan atau ignoring stimulus-stimulus yang lainnya. Itulah kira-kira konsep utama dari atensi. Poin yang ketiga, ini juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa itu atensi atau perhatian. Jadi fokus yang terus-menerus, sustain kan artinya terus-menerus, dari sumber daya kognitif kita terhadap informasi, sementara hal-hal atau informasi yang lain akan difilter atau diabaikan. Sekarang sebagai contoh, pada saat saya merekam video ini, saya sedang fokus terhadap slide yang ada di sini, kemudian anak saya Renjani masuk dan kepalanya bersender di sini. Atensi artinya adalah fokus mental saya. Apakah saya akan meneruskan atensinya untuk melanjutkan pembelajaran atau kemudian memecah atensi saya antara memberikan materi pembelajaran dengan addressing apa yang diminta oleh Renjani. Itu contoh yang lainnya. Sehingga dalam satu atau lain hal, kalau kita bayangkan bahwa proses mental itu adalah sebuah proses untuk membagi sumber daya, maka
Jika kita melakukan split atensi, berarti kita sedang mengalokasikan atau memecah-mecah dari sumber daya tersebut untuk beberapa hal. Misalnya saat ini saya sedang fokus untuk memberikan pembelajaran, tapi sambil kemudian ngelus-ngelus anak saya yang ada di samping saya, atau menjawab pertanyaan dia yang sedang punya PR yang agak sulit untuk dilakukan. Itu adalah atensi. Dan di poin terakhir di sini disampaikan bahwa atensi itu adalah very basic function yang biasanya menjadi prekursor. Prekursor itu semacam awalan untuk hal-hal yang lain, untuk fungsi-fungsi kognitif yang lainnya. Waktu kita membicarakan tentang orang yang bertato itu, waktu itu di minggu sebelumnya, kita ingat bahwa di sana atensi menjadi hal yang penting, menjadi prekursor. Coba bayangkan, pada saat Anda jogging itu, kemudian atensi Anda sedang fokus jalan tapi sambil WA atau mainan HP. Apa yang terjadi? Karena Anda menggunakan hampir 100% resource kognitifnya untuk bermain HP, maka Anda menjadi tidak ngeh adanya stimulus yang lain melalui mata, yaitu kehadiran dari orang bertato tersebut. Dan proses kognitif berikutnya akan terjadi karena tidak ngeh, maka Anda tidak memprosesnya, tidak terjadi persepsi tertentu akan kehadiran orang bertato, dan Anda tidak melakukan respon apapun atas kehadiran orang bertato itu. Itu yang kita sebut sebagai prekursor. Jadi awalan untuk proses-proses berikutnya. Karena Anda tidak ngeh di awal akibat dari perhatian yang kurang, maka tahapan-tahapan kognitif berikutnya menjadi tidak dilakukan. Para peneliti mengelompokkan atensi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang menggunakan versi klasifikasi A yang di atas, ada yang menggunakan klasifikasi B, bahkan peneliti yang lain mungkin menggunakan klasifikasi yang berbeda lagi. Dari sekian banyak itu mungkin hanya yang A yang akan saya bahas di sini. Kita lihat bahwa menurut klasifikasi tipe A, atensi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu voluntary dan non-voluntary attention. Menurut klasifikasi tipe A, atensi yang pertama disebut non-volitional. Volitional itu artinya kemauan. Jadi non-volitional artinya tanpa perlu adanya will atau kemauan dari sang aktornya, subjeknya. Jadi di sini, dalam kasus ini, seseorang memberikan atensi atau perhatian terhadap sebuah stimulus tanpa harus karena dia somehow menemukan stimulus itu tanpa harus dengan usaha. Ini yang kita sebut sebagai non-volitional attention. Jadi tanpa ada usaha yang khusus, dia akan bisa atau dia akan memberikan perhatian terhadap sebuah stimulus. Jadi absen dari usaha di sana. Kira-kira seperti itu. Biasanya non-volitional attention atau perhatian tipe yang ini hanya akan muncul atau akan bertahan sepanjang stimulusnya itu ada. Karena tanpa ada usaha tertentu. Begitu stimulusnya hilang, maka atensi atau perhatiannya juga akan hilang dari aktor atau subjek tersebut. Contohnya misalnya adalah di slide ini. Sebagian besar dari kita saat ditunjukkan atau diberikan slide ini akan secara tidak sadar melihat pada bagian tengah ini yang berwarna merah. Sangat sedikit orang yang begitu ditunjukkan slide ini justru akan melihat di pojokan kiri bawah atau pojokan kiri atas atau yang lain. Tanpa harus diminta, bahkan tanpa disadari oleh orang tersebut. Inilah contoh dari non-volitional attention. Kenapa hal ini terjadi? Kalau hal ini terjadi karena ada lingkaran merah
di depan background berwarna kuning. Menarik buat kita, sehingga secara tidak sadar, effortless, kita akan memberi perhatian kepadanya. Sebenarnya banyak alasan mengapa non-volitional attention itu terjadi. Di slide ini ditunjukkan salah satunya yang tadi ada lingkaran merah, itu kontras terhadap backgroundnya yang kuning. Kemudian alasan yang lain adalah somehow saat stimulus itu muncul, maka stimulus itu akan memicu emotion dan feeling kita. Mungkin rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa pernah merasakan hal tersebut. Baru duduk atau baru jalan di suatu tempat, kemudian tiba-tiba membaui sesuatu dan hal itu memicu kenangan lama. Ini kayak parfum yang dipakai oleh nenek saya almarhum. Maka terjadilah atensi atau perhatian yang sifatnya non-volitional akibat emotion dan feeling seperti yang ditunjukkan di slide ini. Kemudian alasan yang adalah karena interest dari seseorang, misalkan, atau karena harapan seseorang atau unsatisfied need. Saat puasa, sudah menjelang maghrib, lapar dan haus, kemudian kita melihat di TV iklan makanan yang terlihat lezat. Kemudian kita memperhatikannya secara tidak sadar. Ini yang disebut non-volitional attention akibat unsatisfied need. Jadi itulah kira-kira yang menyebabkan atensi terbentuk akibat dari non-volitional. Untuk tipe A, poin kedua, muncul yang namanya perhatian yang sifatnya volitional. Di sini orang memberikan perhatian terhadap sebuah stimulus dengan cara memberi perintah pada dirinya sendiri. Jadi ada kemauan dari dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi usahanya sadar. Inilah tipe yang kedua atau volitional attention. Sebagai contoh misalkan Anda diberikan sebuah stimulus, ini penting loh, jangan lupa untuk, dan sebagainya. Maka di sini entah ini yang memberikan stimulus orang lain atau kita sendiri, maka kita dalam hal ini sedang memberi komen, memberikan perintah agar diberi perhatian yang khusus dengan usaha yang khusus pula. Sehingga di beberapa slide ke depan ini saya punya beberapa contoh. Misalkan di sini Mr. Bean sedang ujian, dia sedang tidak siap, di sampingnya kelihatan ada rekannya yang lancar sekali mengerjakan, maka Mr. Bean memberikan perhatian khusus terhadap jawaban dari rekannya ini. Kira-kira ini volitional atau non-volitional menurut Anda? Contoh yang lain. Saat Anda sedang ngopi-ngopi di kafe, ini setelah pandemi berakhir, dan kafenya itu outdoor di depan dekat jalan, kemudian tiba-tiba dari jauh muncul mobil ini. Zing, kira-kira begitu. Yang tadinya ngopi, kemudian Anda menghentikan aktivitas itu. Semua teman-teman yang tadi juga ketawa-ketawa juga menghentikan aktivitasnya. Kemudian secara tidak sadar, dan ini kata kuncinya, semuanya melihat ke sana, kemudian memperhatikan sambil bilang, wow. Nah, ini volitional atau non-volitional. Contoh yang lain lagi, yang sebelah kiri ini, buat sebagian orang, ini akan menjadi perhatian dia. Terutama mereka yang suka fotografi, ada orang lewat bawa kamera Hermes Leica M7 Limited Edition. Buat mereka yang punya interest terhadap fotografi dan ngerti tentang kamera, begitu ada orang yang bawa ini lewat, maka perhatiannya menjadi terpusat pada kameranya. Wow, keren banget. Karena interest. Sementara orang yang lain yang nggak punya interest terkait dengan kamera, fotografi, ya lewat saja. Stimulus itu tidak akan menjadi fokus perhatian dia. Untuk sebagian yang lain yang tidak suka fotografi, mungkin lebih tertarik pada melihat seseorang yang memakai handbag yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sumber atau stimulus
yang mengakibatkan kita memberikan perhatian. Silakan dibahas atau didiskusikan ini masuk volisional atau non-volisional. Untuk klasifikasi tipe B, kita punya dua jenis yang namanya overt dan covert attention. Silakan nanti dibahas, dibaca, kemudian dibahas di learning management system kita jika Anda belum memahaminya. Termasuk ada beberapa contoh